Selanjutnya, kita perlu memeriksa CV atau coefficient of variance. Nah, nilai CV ini dapat dipakai untuk membandingkan percobaan-percobaan yang serupa. Nilai CV ini berbentuk persen, di mana batas wajarnya yaitu 5-20%. Apabila terdapat nilai CV yang di luar batas wajar, dapat diduga bahwa terdapat kaidah-kaidah percobaan yang tidak ditaati. Untuk memeriksa CV, kita menggunakan package Agricole, yaitu dengan cara agricole.2.2 CV. Nama model ANOVA kita. Dalam hal ini model kurung buka, model kurung tutup. Langsung saja kita run. Nah, di sini akan muncul angka yang menunjukkan CV kita. Karena CV kita masih dalam batas 5-20%, di sini menunjukkan bahwa data kita ini masih menaati kaidah-kaidah percobaan. Selanjutnya, kita perlu memeriksa ada tidaknya outlier dan menguji homoskedastisitas variansnya. Untuk melihat ada tidaknya outlier dan untuk menguji homoskedastisitas varians, kita menggunakan package CAR. Untuk outlier, kita bisa menggunakan CAR.2.2 outlier test, kemudian nama model ANOVA kita. Langsung kita run. Di sini kita bisa melihat bahwa nilai p-value kita yaitu 0,1, di mana nilai p-value ini lebih dari alfa, yang menunjukkan bahwa tidak terdapat outlier dalam data kita. Selanjutnya, untuk melihat homoskedastisitas, kita bisa menggunakan NCV test. Nah, untuk p-value yang kita peroleh di sini juga lebih dari alfa atau 0,05, sehingga dapat kita ketahui bahwa asumsi homoskedastisitas varians terpenuhi. Nah, sekian untuk penjelasan mengenai analisis data CRD menggunakan RStudio. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan praktikum perancangan percobaan. Pada video sebelumnya, teman-teman telah dijelaskan tentang apa itu Complete Randomized Design, serta dalam video tersebut teman-teman juga sudah mempelajari tentang analisis data CRD menggunakan Microsoft Excel. Nah, pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas mengenai CRD, namun dengan menggunakan software yang berbeda, yaitu RStudio. Apabila teman-teman masih ada yang bingung mengenai software RStudio, teman-teman bisa cek kembali di video tentang pengenalan RStudio. Oke, kita langsung saja membahas mengenai analisis data CRD menggunakan RStudio. Nah, apabila di bagian tab konsol teman-teman masih terdapat banyak tulisan seperti ini, teman-teman bisa hapus menggunakan Ctrl L. Selanjutnya, hal pertama yang perlu teman-teman lakukan adalah memasukkan data CRD yang telah disiapkan. Caranya yaitu menggunakan fungsi berikut. Di sini, data tersebut akan saya beri nama dat.crd. Kemudian saya tuliskan fungsinya yaitu read.table, kurung buka, crd.txt, header sama dengan t, sub sama dengan t. Di sini crd.txt merupakan nama data yang akan saya masukkan ke dalam file RStudio ini. Oke, langsung saja kita run. Nah, di sini data yang akan kita analisis sudah masuk ke dalam file RStudio. Selanjutnya, untuk melihat data yang akan dianalisis, kita bisa menuliskan nama data kita. Dalam hal ini yaitu dat.crd. Langsung saja kita run. Nah, di sini akan muncul data yang akan kita analisis. Terdapat 5 perlakuan, yaitu A, B, C, D, dan E, di mana masing-masing perlakuan memiliki 4 kali ulangan. Selanjutnya, kita perlu memeriksa struktur data yang akan kita analisis, yaitu menggunakan fungsi str, kurung buka, nama data kita, yaitu dat.crd. Langsung saja kita run. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kita memiliki 20 data dari 3 variabel, yaitu variabel perlakuan, rep, dan hasil. Yang perlu teman-teman pastikan adalah variabel perlakuan, di mana tipe datanya harus dalam bentuk faktor atau karakter. Nah, untuk analisis data CRD yang perlu teman-teman perhatikan yaitu bagian perlakuan dan juga bagian hasil. Selanjutnya, kita perlu memeriksa apakah ada data yang hilang atau tidak.
Cara memeriksanya yaitu dengan menggunakan package HMISC, yaitu dengan menggunakan HMISC, titik 2, describe, kurung buka, dat.crd atau nama data kita, kemudian dolar, kemudian variabel yang paling kiri, yaitu perlakuan. Langsung saja kita run. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwa kita memiliki 20 data di mana tidak terdapat missing data atau data yang hilang. Di sini juga kita dapat mengetahui bahwa masing-masing perlakuan memiliki 4 kali ulangan. Selanjutnya, kita perlu mengecek model ANOVA dari data yang kita miliki. Caranya bagaimana? Nah, di sini untuk model ANOVA-nya akan saya beri nama model. Kemudian untuk mengecek model ANOVA-nya kita menggunakan sintaks LM. Kemudian diikuti dengan kurung buka hasil, perlakuan, kemudian datanya yaitu data yang kita miliki, yaitu dat.crd. Langsung saja kita run. Nah, untuk melihat output ANOVA-nya atau untuk melihat ANOVA-nya, kita bisa menggunakan seri.aov. Kemudian kurung buka nama model kita, dalam hal ini yaitu model. Nah, di sini akan langsung muncul tabel. Tabel ini tidak berbeda dengan tabel yang teman-teman peroleh dari analisis menggunakan Microsoft Excel. Terdapat degree of freedom, sum square, mean square, a-value, dan p-value. Nah, perbedaannya untuk analisis menggunakan RStudio, teman-teman tidak perlu menghafal lagi apakah p-value itu harus kurang dari alfa atau lebih dari alfa. Di sini terdapat tanda bintang yang menunjukkan apabila terdapat bintang di situ, berarti variabel tersebut memberikan pengaruh yang nyata terhadap hasil. Jadi, di sini dapat kita ketahui bahwa perlakuan memberikan pengaruh yang nyata terhadap hasil.